Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusolli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah yang Maha Ghafur, yang semua rezeki dan nikmatnya tak akan bisa kita ukur, tetapi masih seringkali kita berbuat kufur kepadanya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Ialah kekasih Allah, Nabi besar baginda Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah dengan kita bersalawat bersama-sama kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Sambil menunggu beduk berbuka puasa, izinkan saya mengisi waktu luang pada sore hari ini dengan membawakan tausiah yang bertemakan kemuliaan nuzulul Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam dan menjadi pegangan dan dasar bagi kehidupan. Salah satu peristiwa yang terkait dengan Al-Quran yakni adalah nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Pengertian secara bahasa nuzulul Quran yakni berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu nuzul, yang memiliki arti menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan yang kedua Al-Quran, yakni kitab suci umat Islam. Sedangkan makna secara lengkap nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan secara langsung atau sekaligus. Namun ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Oleh karena itu, nuzulul Quran diperingati oleh umat Islam pada malam ke-17 Ramadan. Dasar dari peringatan peristiwa nuzulul Quran pada 17 Ramadan yakni ada pada surat Al-Anfal ayat 41. Kemudian dalil yang menyebutkan tentang peristiwa nuzulul Quran ada pada surat Al-Baqarah ayat 185. Pada surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk serta penjelasan mengenai petunjuk itu dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapapun di antara kamu yang berada di tempat tinggalnya dan bukan musafir pada bulan Ramadan, berpuasalah. Kemudian, siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti puasanya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan atasmu dan tidak menghendaki kesulitan. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan agar kamu bersyukur. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hiro sebelah utara Makkah pada 17 Ramadan 610 Masehi. Saat itu Nabi Muhammad sedang khalwat atau pengasingan diri untuk menenangkan pikiran dan mencari ketenangan batin. Di Gua Hiro, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Wahyu tersebut yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dengan turunnya ayat ini menjadi awal dari tanda kenabian Muhammad dan menjadi awal perjuangan menyebarkan agama Islam di jazirah Arab. Terakhir, mari kita sama-sama di bulan suci Ramadan ini, di bulan terjadinya peristiwa nuzul Quran, untuk kita mengaplikasikan peristiwa penting di bulan suci Ramadan. Tidak ada kata, tidak ada pilihan lain selain dengan cara membaca dan mentadabburinya. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT, khususnya pada bulan Ramadan dan pada bulan-bulan lain. Saya Ahsan Fardarkan, unzur maqala wala tangzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.